Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ye Xiaolei menjulurkan lidahnya, apa hubungannya dengan itu? Berdasarkan cara manusia untuk menghitung usia, saya setidaknya berusia 10.000 tahun. Di depanku, kamu tidak lebih dari seorang anak kecil sialan. Long Haoshan tetap diam saat dia menatapnya. Dia mempercayai kata-kata gadis itu, tetapi mengatakan bahwa dia akan menjadi senior dari zaman kuno terasa tidak realistis, karena penampilan gadis ini hampir sama dengan seorang gadis kecil. Melihat penampilannya yang tabah, Ye Xiaolei tampak puas, karena kekhawatiran yang memenuhi dirinya berkurang banyak. Namun, dia dengan cepat menjadi diperburuk, menyatakan dengan marah, kamu benar-benar menyebalkan. Long Haoshan menjawab dengan senyum pahit, jika saya tidak salah, kami baru saja membantu Anda. Bagaimana itu menyebalkan? Ye Xiaolei menjawab sebagai hal yang biasa, tentu saja kamu menyebalkan. Anda adalah putra cahaya, jadi mengapa Anda membiarkan diri Anda terinfeksi dengan kekuatan ahli pengendali mayat, keajaiban ahli pengendali mayat yang cukup kuat? Apakah kamu marah? Apakah kamu tidak takut hatimu sendiri akan terang menjadi rusak? Long Haoshan menatapnya dengan serius, jika Anda memiliki metode untuk membantu saya menghilangkan hubungan saya dengannya, saya akan sangat berterima kasih kepada Anda. Ye Xiaolei terkejut sebentar, katakan padaku bagaimana kamu bisa bertemu dengan ahli pengendali mayat itu. Saya mendengarkan. Long Haoshan kemudian menceritakan kisahnya di gua berdesis serta hal-hal yang terjadi di menara kematian. Mendengar kata-katanya, Ye Xiaolei terdiam beberapa saat, menatapnya dengan linglung. Bagaimana mungkin, seorang pengendali mayat elemen cahaya? Ya ampun, mungkinkah orang ini sama denganmu, salah satu dewa terpilih dari Dewi Cahaya? Ini terlalu sulit dipercaya. Karena terpilihnya Dewi Cahaya telah menjadi ahli pengendali mayat, sesuatu yang dalam pasti telah terjadi padanya. Long Haoshan bertanya dengan heran, apakah hanya pengguna elemen cahaya dengan fisik putra cahaya yang dapat berlatih dalam pengendali mayat elemen cahaya? Ye Xiaolei memberinya anggukan serius, ya, pengendali mayat adalah panggilan kotor, bersentuhan dengan mayat dan kematian. Ini adalah penghujatan tertinggi yang mungkin untuk cahaya, dan hanya tubuh paling murni dari putra cahaya yang dapat menghindari dirusak oleh kekotoran ini, menjaga hatinya yang murni sambil berkultivasi sebagai ahli pengendali mayat suci. Tetapi ini bahkan lebih sulit untuk dicapai daripada bagi Anda untuk menggantikan Dewi Alam. Orang ini hanyalah jenius terbesar di antara manusia. Mengenai definisi dewa yang dipilih dewa, Long Haoshan telah mendapatkan seluruh pemahamannya dan tidak membutuhkannya untuk menjelaskannya lebih lanjut. Namun, ini masih mengejutkannya sampai batas terbesar. Mungkinkah pengendali mayat suci itu, Elux sang penguasa kematian juga menjadi orang pilihan dewa? Dan yang muncul ribuan tahun yang lalu. Long Haoshan dan Ye Xiaolei saling memandang. Tampak tak bernyawa, mereka dipenuhi dengan keterkejutan total. Mereka memiliki subjek keingintahuan yang sama, dan inilah alasan mengapa Elux sang penguasa kematian, putra cahaya pada waktu itu, memilih untuk menjadi pengendali mayat. Aku tidak bisa membantumu, Ye Xiaolei berkata dengan sedikit kepahitan, mengingat bahwa Elux ini cukup kuat untuk meninggalkan menara yang terhubung secara spasial, dia seharusnya telah mencapai tingkat setengah dewa. Ini jauh dari apa yang bisa saya tangani. Bahkan jika saudara perempuan saya masih di sana, dia juga tidak akan dapat menghapus hubungan Anda dengannya. Saya hanya ingin tahu apa yang terjadi padanya. Saya percaya bahwa ketika kamu akan dapat mencapai puncak menara itu dan menerima warisan sejatinya, Anda harus mendapatkan beberapa ingatannya. Mencapai titik ini, dia menghela nafas ringan, tapi bahkan pengendali mayat elemen ringan punggawa masih pengendali mayat. Pengendali mayat menjadi mitra kehidupan, dan karena saya adalah elemen kehidupan, saya tidak dapat meninggalkan tempat ini bersamamu. Sungguh memalukan setelah saya menunggu selama bertahun-tahun, dan akhirnya menemukan yang dipilih dewa seperti Anda, sehingga saya masih tidak bisa pergi. Katakan saja padaku apakah kamu menyebalkan. Aku sudah menunggu lebih dari 10.000 tahun loh.
Long Haoshan terdiam, dan hanya tidak tahu bagaimana dia harus membalasnya, hanya memberinya tatapan tak berdaya. Setelah memberinya tatapan tidak puas yang panjang, Ye Xiaolei akhirnya mengusulkan, "Oke, bagaimana kalau membuat kesepakatan denganku, bagaimana kedengarannya?" "Kesepakatan macam apa?" Long Haoshan menatapnya dengan khawatir. Gadis ini seharusnya tidak dinilai dari penampilannya sebagai gadis berusia 6 atau 7 tahun, dan mungkin adalah penjaga surga ilusi ini. Ye Xiaolei dengan sedih melanjutkan, "Mengapa kamu begitu tegang? Ini tidak akan berbahaya bagi Anda hanya akan mendapat untung. Apakah Anda melihat ini?" Dia mengarahkan 8 tungku roh ke sisinya. Long Haoshan mengangguk serius. Ye Xiaolei berkata selanjutnya, "Tungku roh ini semuanya untukmu, dan aku bisa membebaskanmu dari keharusan lulus percobaan penggabungan berikutnya sebelum meninggalkan surga ilusi. Anda hanya perlu langsung menjalani tes terakhir. Dengan cara ini, selama orang-orang ini tidak terlalu serakah dan tidak memiliki terlalu banyak tungku roh yang bergabung, pada dasarnya tidak akan ada masalah, dan manfaatnya akan sangat besar." Melihat ekspresinya yang entah bagaimana berlebihan, dengan tangan terulur lebar, Long Haoshan tetap tidak tergerak, dan bertanya dengan sangat serius, "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" "Hei, apakah kamu baik-baik saja dengan itu atau tidak? Anda tidak memiliki dorongan seorang pria sama sekali. Apakah itu akan membunuhmu untuk memberiku jawaban langsung?" Ye Xiaolei menanggapi dengan sangat tidak puas. Bahu Long Haoshan tampak kaku, "Bukan hanya untuk diriku sendiri aku harus bertanggung jawab, tetapi juga untuk rekan-rekanku." Ye Xiaolei berkata, "Tapi ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Saya hanya ingin tetap berhubungan denganmu, untuk masa depan, ketika saya akan membutuhkan bantuanmu. Hanya monyet yang akan menolak." Misalnya, Long Haoshan tidak santai, dan terus bertanya. Ye Xiaolei membuka matanya lebar-lebar, "Contoh seperti apa yang kamu inginkan?" Long Haoshan menjawab, "Saya ingin tahu tentang situasi yang lebih buruk yang kebetulan membutuhkan bantuan saya." Ye Xiaolei tiba-tiba tampak marah, "Jika itu benar-benar menjadi yang terburuk, itu hanya akan nyaman bagimu. Ini tidak akan keluar dengan kerugian apapun untukmu. Jangan bilang bahwa kamu tidak hanya terlihat seperti perempuan, tetapi sifatmu juga sama-sama berlama-lamanya. Jika Anda tidak ingin membuat kesepakatan maka mari kita tinggalkan itu." Long Haoshan tidak marah, tetapi hanya berbalik dan menuju ke arah puncak bukit. "Anda," Ye Xiaolei benar-benar marah padanya, menginjak kakinya sendiri di tanah, tetapi mengikutinya pada akhirnya, "Jika itu benar-benar sampai pada situasi terburuk yang mungkin terjadi dan kamu tidak membantuku, kalian manusia sudah selesai." Long Haoshan berbalik lagi, menatapnya sambil tersenyum sebelum melakukan gerakan untuk mengisyaratkan padanya bahwa dia ingin tahu tentang detailnya. Sekitar setengah jam kemudian, ketika Long Haoshan dan Ye Xiaolei kembali ke puncak bukit, ekspresi mereka kembali normal. Sepertinya tidak ada yang terjadi. Long Haoshan tersenyum sambil melihat yang lain, termasuk Zhang Fangfang yang sedang duduk dalam kondisi kultivasi. "Semuanya, mari kita berbagi tungku roh." 8 tungku roh yang awalnya berkumpul di dekat Ye Xiaolei sekarang berputar di atas kepala Long Haoshan. "Semuanya berkumpul, kami datang bos. Aku sudah sepakat dengannya. Sima Xian, Kai Er, Chen Ying Er akan mendapat 1 tungku sedangkan Han Yu dan Zhang Fangfang akan mendapat 2. Ye Xiaolei berkata, "Aku akan memberikan kalian tungku roh yang paling cocok dengan atribut kalian sekarang. Cepat kalian serap lalu kalian pergi dari sini dan tolong diingat meskipun aku bisa menghapus percobaan yang diperlukan untuk mendapatkan tungku roh dan mengizinkan kalian menyerapnya langsung tapi aku tidak bisa melewatkan kalian untuk percobaan penggabungan akhir dari surga ilusi termasuk juga dengan pembaruan tungku roh bagi mereka yang memiliki 2 atau lebih tungku. Kalian butuh perjuangan banyak untuk menyelesaikannya. Jika gagal hal terbaiknya tungku yang kalian peroleh sebelumnya akan hilang, namun ada juga kemungkinan untuk mati." Di kuil ilusi, orang pertama keluar ialah Wang Yuan. Yuan tidak heran karena Wang Yuan bisa secepat ini karena dia mengambil hanya 1 tungku dan yang kedua keluar ialah Zhang Fangfang. Wang Yuan bertanya dengan malu apa proses pembaruannya berhasil.
Zhang Fangfang berkata, tenang saja, aku belum mati, aku cuma kelelahan akibat terlalu mengeluarkan banyak energi. Kau selalu saja bilang tidak apa-apa, barusan kau juga bilang begitu tapi kau hampir cacat tahu, kalau tidak apa-apa cepat menyingkir dariku. Zhang Fangfang bertanya, apa ada seseorang yang kau sukai? Tidak ada, baguslah. Wang Yuan dengan nada marah, bagus apanya maksudmu, wanita sepertiku tidak akan disukai oleh siapapun? Bilang itu sekali lagi, jangan harap kita bisa bicara lagi. Zhang Fangfang berkata, bukan seperti itu, kau salah paham, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku menyukaimu dan aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, aku tidak peduli kalau kau suka pria atau wanita lain, tapi aku menyukaimu. Wang Yuan menjawab, aku normal loh, maaf, aku bersyukur karena telah bertemu denganmu. Beberapa jam kemudian Lin Xin, Sima Xian, Chen Ying'er dan Han Yu segera menyusul. Rambut Lin Xin terbakar, Sima Xian hampir gosong dan Ying'er hampir pingsan, tapi mereka semuanya berhasil menyelesaikan percobaan penggabungan dan selanjutnya dengan cahaya kuning muncul. Ini pasti bos, Sima Xian menebaknya dan terkaget yang keluar seorang wanita cantik. Wanita itu berkata, hehe, kalian tidak mengenaliku. Aku adalah Tungku rohnya Tuan Hao Shen. Semua terkaget. Hah, dia Yating? Hao Shen berkata, seharusnya Keir yang keluar terakhir tapi dia belum juga keluar, bodoh, baru sekarang kau mencemaskannya. Ye Xiao Lei, aku akan mengantarkanmu padanya, dia tidak punya energi lagi untuk keluar dan dia butuh bantuanmu. Baiklah. Di suatu tempat percobaan penggabungan Tungku Keir. Begitu dingin dan menyakitkan, Tungku roh samsara terlalu berkuasa, dua tungku spiritual lainnya telah dihancurkan berkeping-keping. Ini menyakitkan sekali, kalau terus begini aku akan mati. Tidak boleh, aku harus bertahan. Hao Shen sedang menungguku, dia sedang menungguku dengan raungan kesakitan yang luar biasa. Di suatu tempat Keir sedang tergeletak tak berdaya. Hao Shen datang, Keir, apa yang terjadi denganmu? Kau tidak apa-apa, bertahanlah, jangan khawatir, aku akan menggunakan energi spiritual untuk menyembuhkanmu. Hao Shen berkata sambil memeluk Keir yang tak berdaya, sudah kuduga kau akan datang Hao Shen, kau selalu berada di sisiku. Hao Shen berkata, tidak peduli seberapa bahayanya, aku akan. Dasar bodoh, selalu saja memaksakan, tapi aku akan selalu melindungimu. Keir, kau sudah sadar? Ada apa, bisakah kau melepaskanku? Aku ingin memakai baju dulu. Cepat pakai bajumu, jangan mengintip, berbahaya sekali, aku hampir saja hilaf. Ayah tidak mengajarkanku apa yang harus aku lakukan di saat seperti ini. Aku sudah selesai memakai baju, ayo kita kembali. Hao Shen langsung memeluk Keir dan menciumnya. Saat Long Hao Shen dan Keir kembali, mereka sudah siap meninggalkan surga ilusi dan pasukan pemburu iblis kelas jenderal juga harus kembali ke menara kematian. Setelah menunggu rekan-rekan Hao Shen memasuki menara kematian, Zhang Fangfang akhirnya siuman, yang telah berhasil keluar dari surga ilusi cuman bertiga, Hao Shen, Zhang Fangfang dan Keir. Huang Suo dan Ling Xiao yang menunggu pun terkejut. Huang Suo dan Ling Xiao bertanya di mana yang lainnya. Hao Shen menjawab tidak ada, mereka mati akibat serangan gencar Ah Bao dan yang lainnya. Ling Xiao dengan nada marah menjawab, apa? Sial, Hao Shen mengatakan suku iblis juga mengalami kerugian besar. Huang Suo bertanya dengan marah apa yang terjadi dengan Ah Bao dan yang lainnya dan sangat kaget ketika Hao Shen mengeluarkan mahkota warisan dan menjawab, untuk apa aku harus memberitahumu? Kalau kau tidak mengatakannya akan aku ratakan gunung selatanmu. Hao Shen menjawab, berikan aku 10 kristal iblis naga dan aku akan memberitahumu. Baiklah. Hao Shen menjelaskan, saat ini mahkota warisan berada di tanganku, aku mendapatkannya setelah kami membunuh iblis penerus Dewa Samigina dan diantara para iblis beberapa diantaranya dihukum karena melanggar aturan surga ilusi dan mereka sekarang sudah mati, sisanya diselamtekaan oleh Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu ketika dia menerobos ruang kontinum surga ilusi. Iya, aku ingat Ah Bao menyampaikan beberapa kata pada iblis yang memiliki sihir berwarna oranye, lalu iblis itu menggunakan sihir semacam sihir berwarna oranye untuk mengurung penjaga surga ilusi. Di sisi Huang Suo ada seorang tetua penyihir iblis dan berkata, Huang Suo, kau harus memberikan kami penjelasan untuk masalah ini, kenapa kita harus mengorbankan pewaris iblis klan bintang. Pokoknya setelah kita kembali kau harus menjelaskan ini pada Dewa Iblis Bintang.
Huang Suo mengelak diam. Saat ini kita tidak boleh mempercayai dulu apa yang dikatakan oleh manusia sialan itu. Semuanya akan jelas saat kita kembali pada Kaisar Dewa Iblis. Manusia, kau jangan senang dulu, jangan pikir masalah ini berakhir begitu saja, ayo pergi. Setelah Huang Suo dan kawan-kawannya pergi, masalah pun berakhir dan Zhang Fangfang dan Hao Shen pun berpisah setelah kembali ke kuil Heller. Namun Hao Shen tidak membawa kembali teman-temannya keluar dari menara kematian. Operasi kali ini adalah kegagalan bagi iblis, tetapi itu jauh dari dianggap sukses bagi manusia, dan mereka mungkin akan memiliki banyak hal untuk ditangani setelahnya. Dalam perjalanan kembali, Long Hao Shen meminta Ling Xiao merawat luka Keyer. Setelah dia baru saja mendapatkan kristal magis dari dua naga iblis, Ling Xiao secara alami tidak akan menyisihkan apapun, dan benar-benar menggunakan mantra penyembuhan dari langkah ke-9. Sebelum kembali ke kota Gunung Selatan, Keyer diperlakukan dengan mantra penyembuhan yang kuat, yang bahkan meningkatkan energi spiritualnya. Setelah kembali ke kuil Heller, Han Qian dan Ling Xiao tidak dapat lebih memperhatikan Long Hao Shen, karena mereka semua sibuk dengan pertemuan. Long Hao Shen dan Keyer untuk sementara berpisah dengan Zhang Fangfang, dan kembali ke kamar pribadi mereka di lantai bawah tanah pertama. Hao Shen, ada apa denganmu? Kenapa kamu terlihat begitu gelisah? Keyer memberikan pandangan ragu-ragu pada Long Hao Shen yang tampak pucat. Long Hao Shen menjawab dengan suara serius, ini Hao Iwe, dia memanggilku. Saya khawatir dia menemui masalah dengan evolusinya. Keyer, aku harus segera bergabung dengannya. Bawa aku saat itu, karena peraturan surga ilusi bisa dilanggar, dunia dari mana Hao Iwe datang pasti sama. Satu-satunya masalah adalah belum 6 jam sejak terakhir kali kamu menggunakan menara. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, tidak perlu lagi selama 6 jam. Dia tidak punya waktu untuk penjelasan lebih lanjut dan menarik tangan Keyer, kembali ke menara kematian dalam sekejap di bawah kilau emas melodi abadi. Setelah kebangkitannya sebagai dewa pilihan, perubahan tertentu terjadi dalam hubungan antara Long Hao Shen dan melodi abadi. Tidak perlu lagi menunggu 6 jam, dan dia samar-samar merasakan bahwa jika dia ingin diangkut hanya sendiri, dia akan dapat kembali ke menara keabadian kapan saja. Jika dia membawa rekan-rekannya, meskipun jarak waktu yang dibutuhkan akan lebih lama, itu tidak akan selama 6 jam. Keyer sebenarnya satu-satunya dengan kekuatan tempur penuh. Wang Yuan memiliki perasaan bingung, sehingga Long Hao Shen percaya dia terluka. Untuk alasan ini, setelah kembali ke menara keabadian, Long Hao Shen tidak berencana untuk memberitahu yang lain tentang masalah ini mengenai Hao Iwe, tetapi sebaliknya ingin membawa mereka kembali ke kuil Heller secara langsung segera setelah dia bisa. Setelah itu, cahaya ungu menerangi seluruh tubuhnya, dan kontrak darah antara Long Hao Shen dan Hao Iwe melepaskan kekuatannya, segera membawanya ke dunia lain. Long Hao Shen masih ingat dengan jelas tentang bahaya yang dihadapi Hao Iwe terakhir kali. Pada saat itu, Long Hao Shen baru saja menjadi seorang ksatria dari langkah keempat, yang kekuatannya jauh dari satu di langkah keenam. Waktu itu memang sangat berbahaya, tapi untungnya keberuntungannya bagus dan dia berhasil menyelamatkan Hao Iwe pada akhirnya. Long Hao Shen sekarang adalah seorang ksatria dari langkah keenam, dan setelah pertempuran di surga abadi, dia membangunkan fisiknya sebagai yang dipilih dewa, dan energi spiritualnya bahkan meningkat sedikit. Bukan hanya energi spiritual internalnya yang sekarang telah mencapai 7.000 unit, tetapi energi spiritual eksternalnya juga tumbuh pesat, mencapai tingkat yang tidak diketahui oleh Long Hao Shen. Namun, dia bahkan tidak dekat dengan dirinya yang sebelumnya, dan dengan demikian merasa sangat percaya diri untuk bisa menyelamatkan Hao Iwe.